pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan observer berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina untuk melakukan kegiatan coaching bersama Pak Singgih nanti nih. Untuk jadwalnya apakah hari ini Bu? Iya Bu, rencananya hari ini. Perlu saya sampaikan Bu Rina, kaitannya dengan pelaksanaan coaching ini nanti, Bu Rina juga harus memperhatikan tentang alur kota. Kemudian yang pertama kaitannya dengan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian di sini Bu Rina juga ketika melakukan kegiatan coaching, Bu Rina juga akan menerapkan prinsip-prinsip tentang membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi dari coach secara kreatif, kemudian memaksimalkan dari potensi yang coach miliki. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga Bu Rina adalah tentang kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach. Di sini intinya bahwa seorang coach itu harus hadir penuh melakukan presence, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ataupun bermakna. Di sini meliputi dari pertanyaan yang sifatnya bisa mendengar dengan penuh rasa, kemudian rasa di sini meliputi receive, ask, summarize, kemudian apresiatif. Kemudian receive sendiri adalah menerima pertanyaan ataupun pernyataan dari coach. Kemudian Bu Rina juga harus memberi pernyataan terbuka, kemudian merangkul pernyataan, mampu istilahnya memberikan apresiatif pada coach. Kemudian dari apa yang telah saya sampaikan, apakah Bu Rina juga sudah jelas? Sudah Bu. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Rina. Yang pertama adalah kompetensi coach apa yang akan Bu Rina kembangkan? Yang saya ingin kembangkan sesuai dengan instruksi kemarin ya, dari pembelajaran yang saya dapat itu kehadiran penuh, terus menanyakan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif. Kira-kira dari ketiga kompetensi bagian mana yang nanti perlu saya lakukan observasi secara spesifik Bu Rina? Oke, yang dari begini ya, pertanyaan yang berbobot itu dan juga menjadi pendengar yang aktif. Berarti kita fokuskan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu Rina. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan untuk pengembangan dari coach ini nanti diharapkan bagaimana? Yang saya harapkan itu dari hasil coaching nanti kita dapat memperoleh solusi ya dari permasalahan coaching yang nanti ditemukan dari ide-ide beliau. Kalau nanti punya masalah, kita memberikan sebagai apresiasi, dorongan biar dia itu memperoleh idenya sendiri gitu yang kreatif gitu. Berarti menemukan ide-ide dan solusi ya. Baik Bu Rina, demikian tadi untuk kegiatan pra-observasi sudah kita laksanakan dan terima kasih banyak Bu Rina. Bu Rina sudah berkenan untuk menjabarkan kegiatan secara rinci. Dan setelah ini silahkan Bu Rina melakukan untuk kegiatan coaching bersama Pak Singgih. Dan setelah kegiatan coaching selesai, saya harap nanti kita bisa bertemu sebentar untuk berbincang bagaimana hasil coaching yang Bu Rina laksanakan. Dan saya harap ini nanti akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Rina dan tetap semangat ya. Ibu, terima kasih juga Bu Rina atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Singgih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Rina juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini ngomong-ngomong kok panjenengan kayak tegang sekali gitu, apa ada masalah gitu Pak? Enggak. Mungkin kan ini kita pas kebetulan free ya jamnya ya, itu kira-kira ada apa? Ini Bu Rina, sebenarnya saya juga mau curhat mengenai anak-anak itu Bu Rina. Saya ada beberapa masalah untuk pembelajaran anak-anak itu Bu Rina. Kira-kira apa itu masalahnya Pak? Begini Bu Rina, ini saya menemukan permasalahan saat pembelajaran itu di mana anak-anak itu jarang mengerjakan tugas Bu. Dari observasi atau pengamatan atau saat mengoreksi tugas-tugas itu Bu Rina, hanya 30% anak-anak yang mengerjakan tugas Bu Rina. Kemudian
menurut saya itu anak-anak lebih senang bermain HP daripada mengerjakan tugas Brina. Oke. Berarti untuk pertemuan kita kali ini kira-kira tujuan dari Bapak itu pengennya bagaimana? Nah, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan itu Brina, dengan diskusi sama Brina, komunikasi kira-kira bagaimana jalannya agar permasalahan saya itu dapat menemukan solusinya itu Brina. Oke. Terus ini Pak, saya mau tanya, ini kan Mas ya sudah bisa mengidentifikasi ya jelas ya ini kok anak itu kira-kira kok pada males itu karena main HP. Beda menurut Kalian selama KBM bagaimana itu kok bisa? Menurut KBM kalau saat pengamatan itu untuk materinya atau soal-soalnya jika saya tanyakan sama anak-anak itu anak-anak udah jelas Bu. Jadi kalau saya tanya apakah ada masalah atau yang belum dipahami, anak-anak itu sudah paham semua. Tidak, dalam arti tidak ada yang bertanya kesulitan dalam materi itu. Oh gitu. Terus kira-kira Bapak untuk identifikasinya gimana Pak? Kalau menurut saya anak-anak itu kan lebih senang bermain HP Bu. Terlihat pulang sekolah pun masih banyak anak-anak di sekolah yang bermain HP. Ketika saya lihat malah anak-anak itu lebih senang menggunakan HP gitu Bu. Berarti memang hambatannya itu HP dulu gitu? Ya, hambatannya HP Bu. Oke, berarti ini kalau saya tanya Pak, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira masalah pancingnya itu masih berapa Pak skalanya Pak? Kalau menurut saya skalanya ya sudah kira-kira Yang masalah yang sebelumnya itu berapa? oh kalau masalahnya ya skala 6 lah Bu. Nah terus pengennya Bapak untuk mencapai tujuan di pancingan tadi pengennya mencapai berapa? Kalau menurut saya kalau dengan saya inovatif, kreatif, dengan harapan tujuan saya dapat mencapai skala 10 Bu. Oke, pengen 10 langsung berarti ya Pak ya? Iya, insya Allah Oke. nanti kalau dengan kreatif dan inovatif kita bisa menemukan solusi masalah anak itu. Nah terus berarti rencana awal nih Pak, Bapak kan pengennya 10 ya. Terus rencana kedepannya itu pengennya seperti apa biar mencapai tujuan izin tadi Pak? Kalau saya sih Bu, karena anak-anak itu lebih senang menggunakan HP, mungkin saya kemas ke dalam penggunaan atau memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran atau tugas-tugas anak di rumah Bu. Sebagai contoh saat pengamatan gini Bu, kalau anak itu saya suruh membaca buku itu jarang ada yang membaca, tapi ketika saya mengemas materi itu dalam bentuk modul atau PDF dalam arti pemanfaatan HP itu anak-anak malah 100% pada pengen baca semua Bu. Nah ide saya misalkan saya kemas tugas itu ke dalam bentuk dalam arti anak itu bisa mengerjakan tugas dalam HP Bu. Sebagai contoh sekolah kan sudah mempunyai website pembelajaran online Bu, termasuk pengemasan tugas materi-materi itu rencana saya atau ide saya mengemas tugas itu dalam memasukkan ke web sekolah Bu. Selain itu mungkin bisa saya membuatkan aplikasi game agar anak-anak itu juga di rumah bisa belajar sambil bermain dalam arti dengan yang positif Bu. Berarti gamenya itu biar nanti sinkron sama website dengan itu berarti gitu. Iya. Terus nanti untuk orang tua itu termasuk nggak Pak nanti informasi sosialisasinya juga? Ya kalau saya sih nanti juga harus kita komunikasi dengan orang tua untuk mengawasi anaknya untuk belajar di rumah, karena kan zaman sekarang mungkin anak-anak kalau tidak diawasi bisa memanfaatkan HP itu ke hal-hal yang negatif Bu. Untuk itu rencananya saya juga komunikasi dengan orang tua. Sebagai contoh saya membuat grup WA anak-anak itu agar nanti anak-anak bisa diawasi belajar di rumah itu dengan diawasi orang tua gitu Ibu. Hebat banget ya Pak. Berarti untuk rencana Bapak itu melibatkan orang tua berarti. Ya. Kayak untuk itu rencananya nanti kapan Pak? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin ya 2-3 minggu kemudian agar saya juga menyiapkan untuk
pembelajaran sebagai contoh modul ajar atau soal-soal atau aplikasi-aplikasi game itu. Terus ini Pak, apa komitmennya Bapak biar kegiatan itu atau rencana Bapak sesuai tujuan itu bisa terlaksana dan konsisten untuk ke depan? Kalau untuk komitmen itu saya harus konsisten Bu. Jadi mungkin untuk pertama kali saya terapkan untuk skala kecil dalam arti satu kelas dulu. Insya Allah kalau itu berhasil saya akan menerapkan ke skala besar. Kalau di sekolahan saya kan ada kelas, saya ngajar kelas 9 Bu. Kalau kelas 9 itu kan ada 7 kelas. Insya Allah kalau satu kelas berhasil, nanti saya akan menerapkan ke skala besar 7 kelas itu Bu. Gitu. Berarti observasi satu kelas dulu berarti Ya. Oh, nanti kalau bisa berjalan lancar, nanti berlanjut ke kelas yang lain. Hebat berarti ya Pak ya. Untuk guru lain juga ikut menerapkan seperti panjenengan nggak ya? Tentunya nanti karena untuk termasuk pengemasan dalam aplikasi game atau pembelajaran online itu tentunya saya juga harus komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru agar pembelajaran lebih kondusif dan efisien itu Bu. Oke, sip berarti nggih. Berarti selama kegiatan coaching kita itu berarti sudah dapat disimpulkan sendiri nggih Pak nggih. Panjenengan sudah dapat dievaluasi hasilnya sesuai ide jenengan. Masalah jenengan panjenengan sudah punya ide kreatif sendiri loh. Saya cuma ini loh Pak Dewi. Pokoknya intinya semoga kegiatan dan rencana Bapak itu terlaksana lancar. Saya dukung sepenuhnya. Semangat Bapak. Semangat Bu. Insya Allah kalau kita berusaha untuk kreatif, inovatif demi anak-anak, insya Allah nanti dari skala 3 atau 6 bisa mencapai skala maksimal yaitu 10 Bu. Semangat ya Pak ya. Ya, semangat Bu. Semangat. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Pak. Kira-kira nanti kalau ada masalah lagi bisa share lagi Ya Bu, nanti kalau misalkan saya ada kendala, saya akan menghubungi Ibu untuk minta bantuan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Terima kasih nih Pak Singgah atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya juga terima kasih banyak Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cica. Bu Rina, bagaimana untuk kegiatan coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau lancar? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu tadi kan sudah ketemu masalahnya Pak Sidi Pak. Oke, tadi udah lancar pokoknya. Tadi saya juga melihat dari apa yang Bu Rina lakukan dan Pak Singgi juga sangat luar biasa. Kemudian Bu Rina, yang mau saya tanyakan di sini apa yang sudah didapatkan pada saat coaching ini tadi, kemudian apalagi yang perlu ditingkatkan untuk indikator ketercapaian yang Bu Rina inginkan. Oke, yang pertama gitu nih, untuk tadi pas waktu coaching itu saya bisa pengalaman saya guys, saya sudah sesuai dengan algoritma, yaitu sudah menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari Pak Singgih. Tadi Pak Singgih juga sudah menceritakan secara detail dan dia juga sudah mendapatkan ide-idenya dia sendiri dengan pemancing-pemancing dari saya tadi. Terus tujuan saya tadi ya, yang kedua itu yang ingin saya kembangkan sesuai dengan tujuan itu pengen belajar terus Bu, pengen belajar terus tentang algoritma. Jadi nanti biar saya coaching, saya laksanakan ya sekolah saya bisa terlaksana dengan baik, bisa saya laksanakan dengan rekan sejawat maupun dengan anak saya di SMA. Luar biasa Bu Rina apa yang sudah Bu Rina lakukan. Tadi saya juga mengamati dari Bu Rina ketika melakukan coaching sama Pak Singgih, kemudian komunikasi aku juga sudah terlaksana di sana. Dan saya lihat juga Pak Singgih sendiri juga orangnya ya luar biasa, dia terbuka ketika melaksanakan kegiatan ini juga beliaunya mau menyampaikan apa yang dirasakan dan tentunya untuk perbaikan ini juga sudah mulai ya dari rencana perencanaan ini. Saya kira itu saja Bu Rina yang perlu saya tanyakan. Mudah-mudahan Bu Rina tetap semangat juga karena coaching itu kita laksanakan itu karena kita butuh suatu konsistensi juga. Jadi permasalahan tidak cuma hanya itu, mungkin permasalahan ya, mungkin dengan pengalaman ini ke depan akan jadi lebih Terima kasih. baik. Bu Rina, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya lain waktu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bu Rina. Sukses juga buat Bu Cica.
Pak Singgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah sehat Pak Singgi. Pak Singgi gimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Rina dengan doa panjenengan. Oke siap. Jadi guys, saya dengar panjenengan kan mau coaching ya Pak. Iya, Bu. Ini kebetulan saya kan jadi observer panjenengan. Ya, itu nanti selama kegiatan coaching Ya. itu kan panjenengan pas waktu coaching harus sesuai dengan alur kita, yaitu tujuannya, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu bagaimana proses panjenengan nanti melakukan coaching. Nah, terus beberapa pertanyaan yang berbobot dan juga bagaimana coach itu bisa merespon pertanyaan panjenengan dan juga bisa memberikan jawaban secara aktif dan bisa Ya. memberikan ide-ide yang kreatif, kan nggih? Iya, Bu. Gini Pak, saya mohon izin nggih memberikan Ya. pertanyaan ke panjenengan. Ya. Itu yang pertanyaan menanyakan panjenengan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Untuk kompetensinya yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot itu. Oke. Untuk yang pertanyaan yang kedua nih Pak, ada bagian yang itu menanyakan bagian kompetensi yang paling penting, yang mana yang spesifik yang ingin panjenengan observasi Pak? Nah, untuk pertanyaan mengenai indikator yang paling penting bagi saya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Ya, terakhir ya Pak G untuk Baik. pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan panjenengan mengembangkan yang ingin dikembangkan Pak, yang pengen dicapai coaching itu apa Pak? Ya, untuk yang ingin dicapai yaitu kita bisa mencari solusi Bu dari permasalahan-permasalahan saat pembelajaran itu Ibu, terutama itu. Sekian Pak G. Ya, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan lancar. Nanti mohon izin setelah kegiatan coaching ketemu lagi nih Pak G. Nggih, Untuk siap. pasca coachingnya. Iya, Nanti siap, untuk hasilnya bagaimana? Saya pengen tahu dari hasil panjenengan. Nggih, Terima kasih nggih Nggih, Pak Bu, Singgi atas sama-sama. waktunya. Semoga berjalan lancar. Saya pamit dulu nih Pak. Ya, Wassalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cica. Waalaikumsalam Pak Singgi, selamat pagi juga Pak Singgi. Iya, apa kabar Bu Cica? Bu Cica? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, sehat. Iya, alhamdulillah Bu Cica. Kira-kira ada apa ya kok Bu Cica menemui saya? Pak Singgi, saya itu punya banyak sekali unek-unek sebenarnya Pak. Tapi salah satu unek-unek saya yang saya alami untuk hari ini adalah ketika saya pembelajaran itu banyak siswa yang kurang antusias dalam belajar. Mereka malah istilahnya banyak yang main HP, kemudian gojek dengan temannya. Nah ini yang membuat pembelajaran saya pagi ini kurang kondusif. Apalagi untuk pembelajaran hari ini saya itu mengajar tentang materi senam lantai. Oh gitu ya Ibu. Sebelumnya saya minta maaf Ibu. Saya bertanya kepada Ibu tujuan apa Ibu menemui saya? Saya mengharapkan dengan kegiatan ini nanti saya bisa bercerita sama Pak Singgi itu saya dapat menemukan solusi di mana pembelajaran yang saya lakukan itu nanti dapat bisa berjalan dengan baik, dan tentunya saya ingin anak-anak saya itu nanti ketika belajar itu selalu antusias dan fokus pada pembelajaran. Saya juga ingin mereka itu memperhatikan ketika saya mengajar dan anak-anak tidak belajar sendiri seperti itu. Oh gitu ya Ibu. Saya ulangi, untuk tujuan kita bertemu atau komunikasi hari ini agar Ibu bisa mencari solusi atas permasalahan-permasalahan Ibu untuk anak-anak ini, gitu ya Ibu. Kemudian mohon maaf saya bertanya lagi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu itu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut berada pada skala berapa Ibu? Kalau saya sendiri selama pembelajaran ini saya ambil nilainya 7 ya Pak ya, karena saya kurang istilahnya apa ya, anak-anak sendiri masih belum bisa kondusif, dan harapan ke depan saya ingin dari pertemuan ini nanti saya ingin dari skala 7 itu nanti bisa berubah menjadi skala 10 lah seperti itu. Oh, bagus sekali Bu. Jadi bisa mencapai skala 10. Insya Allah kalau Ibu
kreatif, inovatif, nanti juga anak-anak itu bisa dalam pembelajarannya bisa kondusif dan efisien gitu Ibu. Kemudian apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kebetulan untuk kekuatan saya sendiri Pak, saya dalam memberikan pembelajaran kan selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan siswa sebenarnya. Di sini kebetulan karena beberapa hari tugas, jadi memang persiapan dari saya memang kurang Pak. Di sini saya berharap dengan kejadian ini saya ingin meningkatkan pembelajaran saya dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk anak saya. Misalkan saya bisa menggunakan video, kemudian PowerPoint yang menarik, kemudian mungkin dengan melakukan streaming atau games ketika pembelajaran itu saya lakukan. Karena untuk saat ini anak-anak kurang antusias itu karena gini Pak, pembelajarannya itu senam lantai. Kemudian ketika saya waktu itu tugas kan saya hanya memberikan istilahnya materi dalam bentuk soft file saja ya. Jadi anak itu merasa takut, mereka juga ketika mau praktek takut sekali. Yang mereka takutkan itu yang pertama, mereka takut ketika nanti mereka melakukan gerakan mengguling, takutnya nanti lehernya terkilir lah, kemudian teman-teman yang jahil lah, seperti itu Pak Singgih. Jadi di sini saya memang komit sekali ketika tahu kondisi anak ketika pembelajaran kurang antusias, saya mulai ada inisiatif untuk istilahnya apa ya, mau memperbaiki permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Gitu ya Bu, bagus sekali itu Ibu. Dalam arti intinya begini Bu, Ibu nanti mengemas pembelajaran dalam bentuk pembelajaran interaktif. Itu bagus sekali Bu. Kemudian menurut Ibu jangka waktunya berapa lama? Kalau saya, karena ini terjadi di pagi hari tadi Pak, saya dalam minggu ini saya nanti akan melakukan perbaikan segera, dan insya Allah nanti untuk perbaikan ini bisa saya lakukan untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jadi saya ingin anak-anak minggu depan itu sudah ada perubahan lah Pak, paling tidak dari skala 7 yang saya lakukan ini tadi nanti bisa berubah menjadi 10. Dan tentunya di sini saya juga banyak sekali membutuhkan lingkungan ya Pak tentunya, karena untuk di sekolah kami juga untuk sarana prasarana kami juga masih kurang seperti itu. Ya gitu Ibu. Menurut Ibu apa ukuran keberhasilan rencana aksi nyata Ibu tersebut? Kalau ukuran keberhasilan saya ya paling tidak pembelajaran yang saya sampaikan ini anak bisa memahami, kemudian yang kedua anak juga bisa mulai fokus dengan pembelajaran, anak juga memperhatikan dan antusias ketika saat berikan pembelajaran, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Sehingga saya harapannya anak yang tidak suka nonton video pun mereka bisa terakomodir. Mungkin mereka dengan melihat PowerPoint atau membaca PowerPoint yang menarik itu kan mungkin mereka gaya belajarnya kan seperti itu Pak. Jadi ya harapan saya ya ke depan anak lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, bagus itu Ibu. Tentunya Ibu juga harus semangat agar anak-anak tersebut bisa pembelajaran nanti bisa kondusif dan lebih efektif gitu Ibu. Menurut Ibu apa komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Kalau komitmen saya sendiri Pak, yang pertama saya akan melakukan kegiatan perbaikan tersebut dengan konsisten. Kemudian saya di sini juga akan istilahnya matur kepada kepala sekolah. Jadi apa yang menjadi kendala saya ketika pembelajaran nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah kaitannya dengan mungkin sarana prasarana juga ya Pak ya untuk mendukung itu. Terus kemudian selanjutnya saya juga akan menyampaikan kalau saya juga permohonan maaf Pak karena kemarin kaitannya dengan pembelajaran sempat tidak bisa kondusif karena memang kemarin anak-anak kurang terlayani dengan baik ya. Harapannya ke depan pelayanannya tetap baik, kemudian anak-anak ketika pembelajaran bisa antusias dan mereka merasa senang dan aman untuk belajar walaupun materinya tentang kehidupan ataupun kegiatan. Ya gitu. Jadi menurut Ibu tadi peran kepala sekolah juga sangat penting dalam menjaga komitmen Ibu. Menurut Ibu siapa lagi yang dapat membantu dalam menjaga komitmen panjenengan itu Ibu? Kalau untuk menjaga komitmen ini saya kira kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi bersama anak-anak, kemudian rekan sekolah juga ketika kita itu meninggalkan siswa dalam pembelajaran itu anak-anak juga bisa tercover gitu. Dan yang pastinya saya senang karena harapan saya ke depan dengan bisa kolaborasi
kolaborasi, kemudian menjaga konsistensi, kemudian mendapatkan dorongan ataupun motivasi dari kepala sekolah, insya Allah apa yang menjadi tugas saya untuk memberikan pelayanan dan perbaikan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagus itu Ibu. Tentunya kita juga harus kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman rekan-rekan guru juga, itu Ibu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah menemukan, Ibu sudah menemukan solusinya apa belum? Saya untuk hari ini saya lega sekali Pak Sidik, saya bisa cerita pada jenengan, saya bisa menyampaikan unek-unek saya. Walaupun tadi pagi sempat itu Pak Sidik agak mendongkol nih sama anak juga mulai sudah emosi, tapi rajinnya juga melakukan evaluasi diri lah. Paling tidak alhamdulillah dengan bertemu jenengan saya bisa senang, lega, unek-unek saya bisa terjawab sudah. Ya, alhamdulillah Ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Untuk sementara mungkin itu Pak Sindir cukup lah, paling tidak itu sebagai berikut Pak untuk aksi ke depan untuk perbaikan. Gitu. Mungkin itu saja Ibu untuk komunikasi kita hari ini. Mungkin lain kali kalau ada kendala insya Allah saya siap membantu Ibu. Itu Ibu, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Gimana hasil coachingnya tadi Pak? Aman? Ya aman Bu, alhamdulillah. Terus gimana ini untuk hasilnya Pak? Jadi selama kita melakukan coaching tadi, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita Ibu, yaitu menanyakan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kita menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya betul Pak. Tadi ini ya, padahal saya mau kasih pertanyaan juga sudah menjawab. Ya benar Pak. Tadi saya selaku supervisor hunian ya, tadi sudah mengamati hasilnya menanya coaching ya, sesuai dengan alur kita, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi lengkap nih. Dan juga ada satu tadi poin yang positif tadi juga sudah bisa menggali potensi coaching dengan sudah menghasilkan ide-ide kreatifnya dari coaching sendiri gitu Pak. Pokoknya bagus sekali. Terus saya mau tanya pertanyaan terakhir Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami tentang kompetensi alur tirta itu Ibu, agar coaching selanjutnya bisa dilakukan lebih baik lagi Ibu. Pokoknya semangat nih Pak G. Semoga ilmu yang panjang dapat tentang coaching ini dapat bermanfaat ke depan dan dilaksanakan secara konsisten ya Pak G. Ya amin Ibu, terima kasih. Ya pokoknya untuk hasilnya sudah saya catat, sudah bagus, terima kasih. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cica. Waalaikumsalam Pak Sigis, selamat pagi juga. Dan gimana kabarnya Bu Cica hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik dan sehat. Iya, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan pra-observasi nih Bu, di mana saya di sini selaku observer. Nah, untuk yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana dengan proses coaching dengan alur kita. Alur kita ada tujuan umum, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, ada membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian ada memberi pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga menggali potensi coaching dengan proses kreatif dalam memaksimalkan potensinya. Menurut Ibu untuk pengembangan kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan untuk proses itu? Pada kesempatan ini nanti untuk
kegiatan coaching saya ingin mengembangkan kompetensi berkaitan dengan kehadiran penuh atau presence, kemudian saya ingin mendengarkan aktif, dan selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu ya Bu, jadi selain itu untuk indikator yang Ibu inginkan di antara 3 itu kira-kira yang ingin Ibu tekankan apa? Kalau saya ingin nanti waktu kegiatan observasi, saya ingin Pak Singgih nanti lebih spesifik untuk bisa mengobservasi saya ketika saya itu bisa hadir penuh dalam mendengarkan coach saya, kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu ya Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, gitu ya Bu. Terima kasih untuk komunikasinya. Semoga acara nanti atau coaching nanti berjalan dengan baik. Gitu Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa Bu Rina. Dan tentunya hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Rina sesuai dengan jadwal kita kemarin ya. Kita undang di sini katanya mau ngomong-ngomong, apa yang mau diomongkan Bu Rina? Saya itu punya masalah ya agak rumit sih Bu. Itu kan saya ngajar kelas 1. Kebetulan mapanya informatika. Nah itu padahal pembelajaran sesuai syllabus itu kan tentang coding ya, udah mulai coding. Ya anak pas waktu praktekin pakainya nggak mudeng, nyala kayak komputer, mematikan gimana itu saya nggak paham. Nah setelah tak tanya itu ternyata dari SMP belum pernah ada pelajaran komputer Bu. Itu masalah saya itu. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Bu Rina hadapi bahwa anak itu ketika pembelajaran Bu Rina memang mereka belum paham betul. Alasannya memang karena praktek tentang komputer itu belum pernah dilaksanakan di SMP. Oke Bu Rina, kita sepakati dulu untuk tujuan pertemuan ini. Apa yang Bu Rina nanti harapkan dari kita bisa bincang-bincang hari ini? Tujuan saya itu bagaimana ya Bu biar anak itu bisa mengikuti silabus dan juga paham betul perangkat-perangkat komputer itu. Jadi kita batasi ya untuk pertemuan kita hari ini, bagaimana tentang anak bisa memahami tentang isi silabus, kemudian bisa menggunakan alat-alat untuk praktek komputer. Oke Bu Rina, tentunya Bu Rina di sini ketika mengajar, Bu Rina juga sudah melakukan ya namanya identifikasi masalah. Setelah Ibu melakukan pembelajaran, apa yang bisa Ibu lihat dari anak-anak kok bisa seperti itu? Itu tadi Bu, sesuai pengamatan ya, itu kan anak itu memang menyampaikan dari SMP tidak pernah diajari komputer. Akhirnya ya saya memikirkan sendiri, tanya satu kelas yang dapat pelajaran komputer siapa, yang enggak siapa. Ternyata itu kan dominannya banyak yang tidak dapat. Terus akhirnya ya saya berpikir sendiri untuk mengajari mereka dulu perangkat-perangkatnya. Jadi sebelum ke silabus tentang coding, tak ajari dulu perangkat komputer tuh ini cara kerjanya seperti ini gitu, biar anak itu paham dulu alatnya. Luar biasa Bu Rina, jadi mulai dari awal ya, Awal. dikenalkan lagi peralatannya apa, kemudian baru kita masuk pembelajaran untuk silabus ya. Oke Bu Rina. Dan tentunya di sini Bu Rina, menurut penjenengan nih, ketika melakukan pembelajaran tersebut, penjenengan sudah di angka berapa dan mau ke angka berapa nanti pengen? Kalau yang masih berjalan ya Bu, itu masih saya rasa masih 5 Bu. Karena ya itu dari awal karena itu dulu, tapi harapan saya itu setidaknya mencapai 8 dulu. Karena nanti kalau 10 kan sudah optimal ya, tapi karena memang anak itu dari 0, jadi harapan saya mencapai 8 dulu. Jadi dari angka 5 mau menuju ke angka 8. Nah ini rencana ke depan apa yang mau Bu Rina lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan Bu Rina tadi? Dan tentunya di sini Bu Rina punya trik ya, triknya apa coba? Trik saya itu yang pertama mengajak anak ke lab dulu Bu. Saya lihatkan itu perangkat ini komputer, ini mouse-nya. Terus saya terangkan cara penggunaannya juga. Jadi mulai ke materi awal ya kayak SMP itu kayak Microsoft Word ya, buat Excel kayak gitu. Itu ya paling tidak ya 1-2 kali pertemuan lah gitu. Terus nanti pas waktu berikutnya langsung ke sesuai KPM SMP, SMA kayak coding, dasar-dasar kan sebenarnya anak itu bisa ngetik loh.
Jadi coding, mulai ke codingnya. Jadi ke depan beri nama itu dulu, baru nanti masuk ke silakan biar nanti paham betul coding itu apa kayak gitu. Betul, itu luar biasa Bu Rina. Dan tentunya di sini Bu untuk menerapkan itu tentunya kan kalau misalkan materinya hanya biasa kan anak-anak seringnya kurang itu juga karena tadi anak kan apa ya belum kenal ya. Kalau orang itu kalau belum kenal kan nggak mungkin sayang lah. Biar lebih sayang dengan mata pelajaran Rina dan anak juga senang dengan untuk belajar. Bu Rina mau dibuat seperti apa untuk belajar? Saya pembelajarannya yang jelas ke lab ya Bu ya. Kalau anak itu udah lihat wujud barangnya itu kan anak itu langsung wow gitu lihat dulu gitu. Tapi tetap pakai metode yang interaktif Bu. Jadi saya sebelum anak praktek saya tampilkan ke video yang interaktif dulu. Ini perangkatnya, ini apa. Dah. Terus anak kan bisa lihat wujudnya. Dan nanti pas waktu sudah mulai ke KGBM saya kan tinggal kita kasih contoh codingnya anak biar latihan di situ. Di sini saya lihat tadi Bunda menyampaikan bahwa anak itu nanti akan dilihatkan dulu videonya, kemudian sambil diterangkan tentang perangkat-perangkatnya apa. Dan tentunya anak-anak nanti akan menjadi senang ya punya pembelajaran. Oke Bu Rina luar biasa, dan mungkin nanti kalau salah satu muridnya saya ini akan senang sekali apalagi kaitannya dengan penguasaan IT komputer ini. Oke Bu Rina, untuk komitmen yang dapat jenengan lakukan itu agar itu bisa nanti tercapai bagaimana? Komitmen saya yang penting kan konsisten dulu Bu. Jadi anak itu benar-benar diarahkan, diajak, dikasih contoh dan dibimbing sebenarnya. Jadi kita itu mau lalui anak kita terangkan di situ, tapi ya tetap saya harus koordinasi juga sama kepala labnya karena penggunaan labnya itu kan juga gantian. Jadi pas waktu KBM saya jadwalnya saya kasihkan ke ketua labnya, terus ke guru yang sama mapelnya dari kelas lain juga kan juga saya bilang juga kalau materinya saya ulang dulu, jadi nanti silabusnya mengikuti gitu. Jadi biar sesuai lah dengan harapan saya dan sekolah. Luar biasa, dari komitmennya dari diri sendiri dulu anak bisa mempelajari materi itu ya, komitmen dengan melakukan pembelajaran itu. Kemudian tadi juga disampaikan juga sudah melakukan tadi dengan kepala lab kolaborasi ya agar pembelajaran itu bisa terlaksana. Mungkin ada hal lain Bu Rina yang dibutuhkan selain itu? Ya cara alatnya jelas. Satu sendiri bagaimana? Lengkap sebenarnya Bu. Kalau labnya itu sudah lengkap, alhamdulillah sudah tersedia semua. Yaitu tinggal memberikan penguatan sama anaknya. Karena anaknya kan dari SMP SMA kan otomatis butuh penguatan ibu namanya Bu, penguatan gitu. Iya Bu Rina, luar biasa yang sudah dilakukan Bu Rina, dan tentunya hari ini pertemuan sangat luar biasa. Saya juga dapat banyak sekali informasi dari Bu Rina yang sudah dilaksanakan Bu Rina. Kemudian di sini saya juga ingin Bu Rina itu juga tetap semangat ya melaksanakan itu. Gimana rasanya setelah ketemu? Ayam Bu, ayam. Terus punya ide ya. Tadinya saya nggak kepikir ke situ loh Bu. Tiba-tiba pagi jenengan kok seketika bisa kepikiran ke situ ya. Nanti akan saya segera terapkan Bu. Kebetulan kan besok kan pertemuan ya sudah masuk Senin. Saya ada 2 jam. Nanti langsung saya terapkan ke situ. Luar biasa apa yang menjadi rencana Bu Rina dan komitmennya, mudah-mudahan nanti perjalanan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bu Rina, perbaikan untuk pembelajaran juga semakin meningkat, dan nanti saya dikabari loh nanti prosesnya akan tanya dengan hasilnya apa ya. Oke, siap Bu. Nanti itu bisa menjadi motivasi saya untuk bisa nanti saya aplikasikan dalam mungkin pembelajaran saya atau mungkin untuk teman-teman kita semua. Siap. Terima kasih Bu Rina. Iya Bu, sama-sama. Ada lagi mau ditanyakan? Masih aman. Masih aman. Iya. Oke. Kita cukup dulu, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bu. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sih. Baik Bu Cica, tadi kan saya juga sudah observasi menjadi observer dari Bu Cica dan Bu Rina. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Cica. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Cica inginkan.
Kalau tadi saya sudah bisa menerapkan tentang pelaksanaan coaching dengan menggunakan awal data yang jelas, tujuan umum juga sudah kami tanyakan, kemudian identifikasi masalah juga sudah, kemudian rencana aksi juga sudah kami tanyakan kepada coaching, kemudian dilanjutkan dengan komitmen dan tanggung jawab yang dilaksanakan coaching. Termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip bagaimana saya melakukan coaching. Tadi juga sudah Pak, saya sudah mencoba untuk menggali apa yang menjadi potensi yang ada di dalam coaching saya. Apa itu? Jadi saya tadi juga sudah melaksanakan observasi atau pengamatan di mana kita juga sudah menerapkan dengan algoritma dan prinsip-prinsip sesuai yang Ibu sampaikan tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apalagi yang ingin Bu Cica kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk hal yang perlu saya tingkatkan lagi atau yang perlu saya lakukan mungkin ini Pak, kaitannya dengan coaching hari ini saya melihat bahwasanya untuk coaching saya itu memiliki banyak sekali potensi yang perlu saya gali di sana. Jadi masih kurang kurang istilahnya kecamatan saya dalam istilahnya menggali potensi-potensi yang ada dalam coaching itu. Jadi saya ingin meningkatkan itu dan kedepannya saya juga ingin istilahnya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dan makna untuk si coaching. Ya, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan sesuai dengan harapan Ibu dan lebih baik lagi. Itu Ibu luar biasa. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.